selalu ada cara dari Poco buat ngerusuhin kompetitornya, termasuk Realme. Sehari sebelum Realme 10 launching, Poco malah ngeluncurin Poco M5 dengan harga yang lebih murah, tapi spesifikasinya hampir sama, malah lebih baik. Gue udah pakai smartphone ini kurang lebih 2 mingguan, dan gue akan share ke kalian kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini yang mungkin bermanfaat buat kalian sebelum beli smartphone ini. Jadi tonton terus videonya, tapi sebelum itu subscribe dulu channel Yuzon Tech, kasih like, kasih komen juga, dan share jangan lupa. Yuk! Stigma negatif dari smartphone 2 jutaan tuh kan biasanya desainnya murahan, urakan gitu ya, terus materialnya biasa aja, malah kayak murahan banget yang bikin kita ragu akhirnya beli smartphone ini buat jangka panjang. Nah, Poco berusaha buat menghilangkan stigma negatif itu dari Poco M5, M5. Smartphone ini secara keseluruhan emang dibikin pakai material polikarbonat alias plastik lah ya. Bodi belakangnya, frame-nya dia pakai plastik. Tapi bodi belakang plastik ini dibikin biar nggak kelihatan plastik banget, meskipun feel-nya ya emang kayak plastik. Bodi belakangnya dibikin dengan tekstur ala-ala kulit sintetis, ya kayak smartphone flagship yang harganya berkali-kali lipat dari Poco M5. Bodinya juga, frame-nya pun ya terbuat dari polikarbonat, tapi dibikin dengan warna dan tekstur yang mirip kayak aluminium. Jadi seenggaknya Poco punya cara yang pinter buat bikin smartphone ini naik kelas, naik derajatnya meskipun harganya cuma 2 jutaan. Dan desainnya pun nggak memaksakan kalau menurut gua. Nggak kayak pakai warna yang gradasi dan kayak lebay banget. Ya ini cuma satu tone warna tapi dengan tekstur yang ala-ala kelas high-end dan juga flagship. Dan secara bahasa desain, Poco M5 ini memang kerasa beda aja dengan Poco M series lainnya. Memang bingkai kameranya masih gede dengan tulisan Poco yang menurut gua nggak penting banget ada di situ. Kalau logo Poconya hilang aja ya, cuman gini doang, ini udah keren banget sih. Apalagi bingkai kameranya yang kayak nggak terlalu menonjol aja gitu, jadi nggak kelihatan lebay. Ya, yang jadi catatan nih logo Poco ini sih. Kalau menurut gue sih taruh aja di bawah, di emboss dikit. Ya dengan apa ya, dengan disamarkan lah sedikit biar nggak kelihatan apa ya, nggak kelihatan show off banget gitu ya. Ya ini udah keren sih sebenarnya. Dan ke bagian depannya, smartphone ini sayangnya masih tampil dengan desain yang mainstream. Masih pakai notch alias poni dengan bezel di bagian bawahnya terutama yang cukup tebal. Tapi secara overall smartphone ini enak digenggam, enak dilihat juga, punya build quality yang bagus, dan ya punya kualitas yang lebih baik lah buat sebuah smartphone harga 2 jutaan. Oke, apa sih yang kalian harapin gitu ya di bagian layar, terutama buat sebuah smartphone harga 2 jutaan? Kayaknya nggak muluk-muluk sih, asalkan Full HD dengan refresh rate tinggi kayaknya udah lebih dari cukup. Gue nggak ngarepin layar AMOLED sebenarnya, karena ya kalaupun AMOLED ya pasti kualitasnya nggak kayak AMOLED seperti yang kita kenal. Jadinya Poco M5 ini pakai layar jenisnya IPS LCD. Layarnya IPS LCD, ukurannya 6,58 inci, dan resolusinya Full HD+. Refresh rate-nya pun udah tinggi, 90 Hz, yang ya pastinya nggak adaptif, tapi bisa di custom. Kita bisa milih antara 60 Hz dan 90 Hz. Dan tipikal refresh rate yang nggak adaptif, kalau misalnya kita pilih yang 90 Hz, beberapa aplikasi bakal dipaksa ke 90 Hz tapi yang ngedukung. Tapi kalau misalnya game ataupun aplikasi yang kita buka itu nggak ngedukung, ya pasti langsung diturunin ke 60 Hz. Jadi ya gua saranin ke fitur yang smart aja, ataupun ya buat ngehemat daya di stick di 60 Hz aja. Karena sejujurnya sensasi refresh rate yang tinggi ini di Poco M5 nggak terlalu berasa sebenarnya. Ya pada saat scrolling ataupun browsing di aplikasi yang ngedukung, kayak biasa aja gitu, kayak sama aja dengan 60 Hz, dan gua wajarkan ya hal itu ya, meskipun itu jadi kekurangan. Pertama ya karena harganya cuma 2 jutaan, apa sih yang kalian arepin gitu di smartphone harga 2 jutaan, tapi dengan adanya fitur ini seenggaknya adalah gimmick-gimmick yang bisa jadi keunggulan dari smartphone ini. Dan Poco M5 juga punya speaker, sayangnya cuma mono aja nih di bagian bawahnya, dan
Speaker ini meskipun belum stereo, nggak kayak smartphone Xiaomi atau Poco kelas menengah lainnya, kualitasnya lumayan oke. Keluaran suaranya lumayan lantang, detail juga di suara middle lah ya. Dan ketika ada efek bass, misalnya kita ngedengerin lagu atau main game Free Fire atau CODM misalnya, suara tembakannya masih kedengeran dengan baik tanpa pecah, nggak ada noise juga. Bahkan ketika volumenya di set ke level maksimal. Ya, ada plus minus lah di smartphone ini mulai dari desain dan layarnya, tapi itu adalah kekurangan yang wajar menurut gue untuk sebuah smartphone harga 2 jutaan. Poco M5 udah jalan di MIUI 13 berbasis Android 12. MIUI 13 itu bagus, UI-nya bagus ya, lebih smooth, lebih lancar juga, tapi sayangnya itu berlaku buat flagship aja, buat seri flagshipnya Xiaomi. Kalau Poco yang mainnya di kelas menengah yang harga murah gitu ya, MIUI 13-nya tuh disisipin iklan. Bloatware-nya banyak banget dan itu ganggunya tuh parah lah, ganggu banget ya. Bloatware-nya tuh nggak cuman aplikasi yang nggak penting aja, game-game yang ringan yang bahkan gue pertama kali lihat ada gitu ya, dihadirin di MIUI 13 pada Poco M5. Kalau iklannya sih ya ada di aplikasi bawaan. Misalnya kayak security cleaner misalnya, atau security check, atau misalnya kayak cleaner buat menghapus cache memory atau ya file-file sampah, ataupun ya pas kita buka file manager. Misalnya ketika kita cleaner memori itu langsung keluar setelah proses selesai, langsung keluar iklan-iklan yang terkait dengan personalisasi kita. Karena gue seringnya buka e-commerce, ya otomatis munculnya e-commerce. Atau enggak aplikasi-aplikasi kayak yang nyuruh kita buat mesen tiket. Ya dari vendor-vendor kayak tiket online. Nih, kayak gini nih contohnya. Langsung keluar iklannya setelah gue melakukan cleaner. Dan iklannya tuh kadang pop up, kadang ada di bagian aplikasinya. Dan ini ngeganggu banget. Ngerangin user experience gue sebagai pengguna. Dan langsung keluar juga iklan di sini. Jadi gue nggak mengada-ngada di soal iklannya. Ada di aplikasi bawaan dan ini kayaknya buruk banget sih buat sebuah UI resmi pula di sebuah smartphone. Padahal secara fungsi MIUI 13 itu bagus, keamanannya pun bawa dari adaptasi langsung dari Google. Ya sebenarnya kalau nggak ada iklan ini udah keren sih MIUI 13 ini. Jadi ya buat kalian user Poco yang mungkin suka ngoprek, bisa nih pakai launcher yang lebih bersih lah daripada MIUI 13 biar nggak keganggu hal-hal yang kayak gini. Poco M5 sebenarnya punya spesifikasi yang kurang lebih sama ya dengan Poco M5 5G yang nggak masuk sini ya kalau nggak salah. Beda di prosesor aja, tapi secara arsitektur ya kurang lebih sama. MediaTek Helio G99 di Poco M5 yang gue pakai. Dan kalau di Poco M5 5G itu pakai Dimensity 700. Kedua prosesor itu punya konfigurasi CPU yang sama sebenarnya. Cuman kalau di Dimensity 700 ya modemnya udah 5G. Kalau di Helio G99 ya masih 4G LTE. G99 sendiri ya dipersiapkan MediaTek sebagai prosesor gaming kelas menengah sebenarnya. G ya, nama penamaan di depannya. Dan unit yang gue pakai sekarang ini dia punya RAM 4GB dan storage-nya 128GB. Dan ya kayak smartphone Android zaman sekarang dia udah ngedukung memory expansion tapi sampai 2GB aja dan default. Gak kayak ColorOS atau Realme UI yang bisa membebaskan pengguna buat nambah RAM secara virtual sampai 7GB bahkan. Nah ini cuma 2GB aja dan sama baterainya yang cuma 5000 mAh. Nggak cuman sih, ini gede ya 5000 mAh di body yang lumayan ramping. Tapi sayangnya cuma fast charging 18 watt aja. Tapi uniknya Xiaomi Poco ngasih adapter charger 22,5 watt. Kayak apa ya? Kayak di courting teknologinya tapi tetap pengen kelihatan ngasih lebih gitu buat user. Makanya dikasih adapter yang 22,5 watt. Gue udah melakukan berbagai pengujian ya benchmark dan juga tes baterai. Kalau benchmark tuh pakai Antutu dan PCMark. Antutunya versi 9 yang terbaru. Di Antutu benchmark gue mendapatkan skor tertinggi ya setelah menjalani berbagai banyak tes. Itu 333 ribuan poin. Sebenarnya jauh lebih rendah daripada Realme 10 yang pakai prosesor sama dengan skor 380 ribuan yang gue udah coba juga.
Sebenarnya ada perbedaan di sini ya. Kalau Realme 10 itu dia punya mode namanya High Performance. Jadi ya ningkatin performa smartphone sampai tingkat maksimal, sehingga ya skor benchmarknya bakal lebih tinggi. Nah, di Poco M5 ini, si MIUI 13 ini sebenarnya lebih pinter nih. Lebih pinter dalam mengalokasikan sumber dayanya. Terbukti di pengujian PCMark. Di PCMark skornya juga nggak terlalu impresif, 8.900-an poin aja, tapi dari grafik yang ditampilin, sistem MIUI 13 dan prosesor ini tuh hanya memberikan sumber daya tertinggi di clock speed tertingginya pada simulasi pengujian yang paling berat. Misalnya kayak editing sampai data manipulasi data. Tapi buat simulasi yang ringan gitu ya, kayak browsing dan lain sebagainya, ya berjalan di cluster di clock speed yang lebih rendah. Dan hal itu berdampak pada daya tahan baterainya. Terbukti juga di pengujian baterai gue yang gue lakukan di PCMark Battery Test. Smartphone ini butuh waktu buat habis nih ya, 20 jam 30 menitan. Dan itu pun baterainya masih tersisa sekitar 15%, 16%. Kebayang kalau misalnya benar-benar dihabisin, mungkin bisa mencapai 24 jam. Dan PCMark Battery Test sendiri itu menjalani berbagai banyak simulasi, termasuk menyalakan layar di intensitas cahaya tertentu, ya secara simultan, dan terus-terusan berjalan sampai 20 jam lebih. Jadi baterai smartphone ini badaknya, daya tahannya udah edan sih. 20 jam lebih buat pemakaian normal. Jadi ya ibaratnya kalian cuma ngecas sekali buat pakai seharian. Dan gimana buat gaming? Nah, buat gaming smartphone ini juga lumayan oke sebenarnya. Apalagi ada fitur game turbo di MIUI 13 yang bisa kalian temuin di special features. Game turbo ini seenggaknya bisa ningkatin performa lah ya, maksimalin performa dari Poco M5 ketika game favorit kita mainin. Mulai dari CODM, Call of Duty Mobile, terus eFootball, PES, sampai Tower of Fantasy, ya semuanya bisa dijalankan dengan lumayan oke. CODM dan eFootball bisa mencapai 30 fps, tapi grafiknya harus rata kiri, nggak rata kanan. Ya minimal menengah lah, tapi 30 fps-nya bakal lumayan turun ke 27, kadang 28 gitu, tapi ya maksimal di 30 fps aja. Tapi seenggaknya game-game AAA di Android ya seperti yang gue sebutin tadi masih bisa jalan dengan cukup lancar di smartphone harga 2 jutaan. Next ke kamera nih, kita bahas kamera. Jujur, kamera menjadi salah satu kekurangan besar dari Poco M5. Kameranya 50 megapiksel, terus disandingkan sama sepasang kamera 2 megapiksel buat makro dan juga depth. Terus kamera depannya cuman 5 megapiksel aja. Sistemnya pasti pakai pencitraan dari MIUI 13 ya. Dan gua heran sih dengan sistem pencitraan dari MIUI ini di bawaan kamera di smartphone ini. Karena buat seri flagship, skenario proses pengolahan gambarnya itu jauh lebih baik. Mungkin ya berpengaruh dari ISP di prosesornya dan juga sensor kamera yang dipakai. Tapi untuk seri menengah termasuk Poco M5 ini, ya kayak mediocre aja gitu hasilnya. Detail sih detail ya kalau pakai kamera 50 megapiksel, tapi untuk warnanya tuh kayak biasa aja gitu. Kadang kalau misalnya kita motret yang warnanya hijau, misalnya kayak dedaunan, atau enggak motret dengan skenario misalnya nabrak cahaya matahari gitu misalnya, ya hasil gambarnya bakal over brightness, dan untuk warnanya tuh bakal dinaikin banget saturasinya gitu. Jadi ya kayak lebay aja gitu warnanya, nggak kelihatan natural. Tapi kalau misalnya motret di kondisi cahaya yang mendukung, sebenarnya bagus-bagus aja dari mulai detail sampai warnanya. Motret makanan misalnya ya enak aja buat dilihat gitu. Tapi kekurangannya AI dari smartphone ini nih. AI scene detectionnya tuh yang kurang pinter. Dalam artian gini, kalau misalnya gue mau motret makanan, muncul logo makanan atau menyesuaikan kamera biar enak pas buat motret makanan tuh lama banget gitu. Dan malah AI-nya yang nggak nyala. Kayak bingung deh, ini makanan apa bukan ya gitu. Ya akhirnya ya hasil gambarnya kayak biasa aja, akhirnya nggak maksimal. Dan kadang AI-nya itu mendeteksi hal yang salah, skemanya, skenario pengambilan gambarnya. Dan kadang juga AI-nya tuh bakal mati otomatis, nggak nyala sama sekali ketika kita motret.
Sementara untuk foto makro, ya karena fix fokus jenisnya, jadi ya kita harus stabil banget buat motret gambar, motret objek dari jarak dekat. Kalaupun pengen banget motret makro pakai smartphone ini, ya pertama harus pakai tripod, kedua motretnya jangan dari kedekatan banget. Ya minimal 4 cm lah ya, maksimal 4 cm udah cukup bagus lah buat smartphone ini. Dan buat depth sendiri, foto potret yang diambil oleh smartphone ini tuh lumayan bagus sih sebenarnya untuk kerapihan blurnya di belakang. Tapi ya untuk kualitasnya karena motretnya pakai kamera utama tetap ya hasilnya bakal kurang lebih sama lah dengan pemotretan lain pakai kamera 50 megapiksel ini. Dan untuk kamera 5 megapiksel di depan, ya apa sih yang kalian harapin buat kamera di kamera selfie 5 megapiksel gitu ya? Syukur-syukur lah ya bisa motret muka kita dengan bener gitu. Ya itulah kamera depan dari Poco M5 ini. Hasilnya ya standar, mediocre, warnanya biasa aja, detailnya pun ya kayak gitu ya karena resolusinya yang rendah. Dan motretnya pun harus di kondisi cahaya yang pas. Kalau remang-remang ataupun bahkan gelap, ya nggak bakal maksimal dan noise di mana-mana. Buat videonya sendiri, maksimal di 30 fps, entah itu HD atau Full HD. Dan karena nggak dapet stabilan gambar, ya akhirnya videonya bakal kayak bakal goyang-goyang kalau kita bikin vlog. Tapi ya kalau stabil pakai tripod ya lumayan bagus juga. Dan reproduksi warnanya pun tetap tipikalnya Xiaomi banget yang naikin saturasi warna di color-color tertentu, khususnya warna hijau. Tapi kalau buat sehari-hari sih, buat ngerekam video sehari-hari sebenarnya ini lumayan oke sih sebenarnya ya. Jadi ya buat kamera sebenarnya meh aja gitu kalau buat gua di Poco M5 ini. Pertanyaannya, worth it nggak sih buat dibeli Poco M5 ini? Jujur, buat sebuah smartphone 2 jutaan ini worth it banget buat dibeli sebenarnya. Buat pemakaian sehari-hari tapi kalau buat kalian yang tipikalnya kayak gamer hardcore, pengen segala fitur ada di sini, kayaknya nggak tahu diri aja sih buat beli smartphone ini. Tapi buat pemakaian sehari-hari, Poco M5 udah cocok banget buat kalian pilih sebenarnya sebagai daily driver. Karena ya tadi spesifikasinya udah oke, build quality dan desainnya pun lebih baik daripada HP 2 jutaan lainnya. Dan yang mengejutkannya nih, smartphone ini udah ada NFC-nya. Jadi ini kelebihan yang signifikan banget dibandingin sama kompetitornya. Karena dengan NFC kita bisa ya ngecek e-money, top up saldo e-money dengan mudah tanpa harus ke minimarket. Ya dengan segala kekurangannya, smartphone ini tetap cukup oke lah buat kalian beli di akhir tahun ini sebagai daily driver buat tahun depan, atau mungkin sebagai kado juga buat orang-orang yang penting buat kalian. Ya itu aja review lengkap dari Poco M5 yang udah gue pakai kurang lebih 2 mingguan sebagai daily driver. Semoga ulasan gue ini, kelebihan dan kekurangannya bermanfaat buat kalian yang mungkin udah ngincer smartphone ini dari jauh-jauh hari ini. Like videonya, kasih komen, share jangan lupa juga, dan subscribe channel Yuzon Tech biar kalian update selalu di dunia pergadgetan dan teknologi Indonesia maupun dunia. Yoi. Gue Faisal, bye!